Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu pasang pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari grup Prayogo Pangestu ada PTRO direkomendasikan buy on weakness 10.000 hingga ke 11.250 produsen semen. Dari barang baku SMGR 2.540, resisten hingga ke 2.890. Dari perbankan Big Cap ada BBNI juga direkomendasikan buy on weakness. Supportnya di 4170, resisten hingga ke 4520. BBCA tadi pun juga sempat kita ulas pemirsa, juga direkomendasikan buy on weakness 7950, resisten hingga ke 8575. Ada PTRO, SMGR, BBNI dan BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali Pak, saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke PTRO terlebih dahulu, Pak Hendri. Update di penutupan melemah di 0,24%, namun masih bertahan di atas 10.400-an. Pak Hendri, PTRO sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari level 1.800-an di April, sekarang sudah di 10.450. Pertimbangan buy on weakness untuk PTRO. Ya, kalau untuk PTRO di sini kita melihat rangingnya udah cukup lama, Pak ya. Itu dari apa 10 Desember ya kita melihat pada saat menguji level resistannya di 11.230 gitu ya, Pak ya. Dan kalau untuk PTRO pertimbangannya di sini kita melihat justru ada potensi tetap Pak untuk rebounding gitu ya, Pak ya, menjelang penutupan tahun dengan rata-rata pergerakannya sekitar 400 dengan 450 rupiah gitu ya. Ini berpotensi Pak menguji kembali Pak level apa resistennya itu ya Pak ya. At least Pak di 11.000 kalau untuk PTRO seperti itu Pak. Baik, buy on weakness di level berapa Pak? Buy on weakness untuk penutupan hari ini Pak di 10.450 masih cukup ideal Pak kalau untuk PTRO. Tapi ketika Senin tekanan berlanjut Pak, support mungkin yang bisa diperhatikan untuk PTRO? Ya, kalau misalnya tekanan berlanjut gitu ya, itu lebih baik ditunggu melihat apakah dia mampu bertahan di level 10.000, Pak. Jadi level 10.000 pun merupakan level support entry price berikutnya apabila terjadi apa koreksi ya, Pak ya, pada hari Senin Baik. nanti. Oke, dan dari titik-titik supportnya yang disampaikan tadi masih jauh karena penutupan hari ini di 10.450, melemah di 0,24%. Dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya Pak, ada perbedaan mencolok tidak ketika Anda lebih merekomendasikan PTRO jika dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya? Ya, yang lain-lainnya ini polanya juga mirip gitu ya. Cuman kita melihat di antaranya itu yang ada potensi untuk apa pembalikan arah dilihat dari trennya secara umum itu PTRO, Pak. Karena PTRO ini secara umum sekalipun masih koreksi, tapi gambaran besarnya masih uptrend seperti itu, Pak David. Baik, dari PTRO kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa dari produsen semen SMGR buy on weakness. Tadi supportnya di 2540 dan resisten di 2890. Sementara di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, saya akan coba sampaikan update-nya untuk SMGR. Ya, ditutup menguat di 1,52% di 2670. Analisisnya untuk SMGR. Ya, SMGR ini bergerak itu ranging Pak ya, cukup lama ya, dari 19 September gitu ya. Jadi bergerak ranging Pak, tertinggi 2.910 ya sampai dengan 2.300-an gitu ya. Dan pertimbangannya hari ini kita melihat ada potensi rebounding ya. Terbukti di tengah market koreksi dia rebound Pak ya, ditutup 1,52% menguat di 2670. Jadi kalau untuk SMGR ini sendiri berpotensi Pak rebound gitu ya. Perhatikan level supportnya yaitu di 2540, kemudian level resistannya itu bisa dijadikan sebagai level profit target terdekat tuh di 2890 untuk SMGR. Baik, penutupan di 2670 menguat di 1,52% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, supportnya tadi di 2540, resisten terdekat ada ke 2890. Dari SMGR kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak Hendri dari perbankan Big Cap BBNI buy on weakness ini 4170, resisten hingga 4520. Ya, untuk BBNI
di sini juga salah satu saham yang kita lihat berpotensi rebound ya. Sekalipun hari ini terkoreksi Pak ya, tipis 0,46%, ditutup di 4270. Di sini ada apa support yang kuat Pak di 4170 ya. Nanti hari Senin apabila mampu dibuka diperdagangkan di atas penutupan hari ini, selama di atas supportnya 4170, di sini kita melihat justru ada potensi Pak untuk kembali rebound dan menguji level resistannya itu di 4520 untuk BBNI Pak. Ya, penutupan hari ini di 4270 melemah di 0,47%. Terkait juga dengan saham-saham perbankan big cap termasuk BBNI ini, Pak Henry, bagaimana Anda Iya. melihat di perdagangan awal tahun nantinya akan ada dari sisi perbaikan tidak Pak? BBNI juga termasuk valuasinya cukup murah di 0,98% dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Iya betul Pak David. Di sini justru kita melihat ada tekanan jual gitu ya. Dalam arti bukannya secara fundamental itu jelek, tapi di sini ada apa indikasi bahwa nanti ada grup ya institusi ya investor-investor dari luar gitu ya untuk masuk kembali di posisi bawah Pak seperti itu. Jadi kita melihat di sini BPNI pun merupakan salah satu saham yang berpotensi untuk rebound ya. Jadi Mhm. bagi yang ada posisi layak di hold, bagi yang mau masuk kembali itu malah ada potensi Pak untuk masuk kembali gunakan momentum buy on weakness Pak untuk BBNI. Baik, dari BBNI kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak, masih dari perbankan Big Cap BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak, tapi update penutupan hari ini di 8.025 ditutup flat setelah melemah tadi ke level 8.000. Tampaknya range pergerakannya tidak terlalu lebar di sepanjang perdagangan hari ini. Buy on weakness di level berapa dan potensi untuk perdagangan akhir tahun dan juga awal Januari untuk BBCA? Ya, kalau untuk BBCA, kalau misalkan yang mau masuk posisi tadi di penutupan 8.025 Pak ya, itu cukup ideal Pak ya. Kalau misalkan ternyata hari Senin terkoreksi kembali Pak, bisa tunggu di level support berikutnya di 7950 untuk BBCA Pak. Ya, karena di sini saya melihat Mhm. ada potensi untuk rebounding ya untuk BBCA. Baik, target price terdekat paling tidak untuk sebulan ke depan Pak sampai akhir Januari. Ya, BBCA dengan rata-rata pergerakannya nih antara 200 sampai dengan 230 gitu ya. Itu resistannya nih yang terdekat di 8375 Pak. Bisa dijadikan target terdekat dan kalau misalkan break ini berpotensi menguji level resistance berikutnya di 8575 seperti itu Pak David. Baik, gempa saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada PTRO, SMGR, BBNI dan juga ada BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi dari indeks harga saham gabungan, ya kita akan coba cek ditutup melemah cukup dalam di 0,55% di 8.537,991. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 8.597 bahkan intraday hari ini sempat ke 8.600, intraday terendah di 8.525. Karena di pekan ini hanya berlangsung 3 hari perdagangan saja, secara mingguan indeks harga saham gabungan melemah di 1,61%, bulanan masih melemah di 0,75%. Namun secara year to date indeks harga saham gabungan masih mengalami penguatan signifikan di 20,59%. Kita beralih ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC 36 ditutup melemah di 0,43%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,02% dan LQ45 juga melemah di 0,41%. Kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa, di mana sektor properti menguat tipis di 0,38%, konsumsi primer juga menguat di 0,20%. Barang baku hari ini melemah di 1,59%, berbalik arah setelah di perdagangan sebelumnya mengalami penguatan signifikan di tengah sentimen harga emas mencatatkan rekor tertinggi. Kemudian saham-saham emiten emas juga terbebani pemberlakuan dari bea ekspor komoditas ini per 23 Desember 2025 di perdagangan Selasa kemarin. Energi juga melemah di 1,14%.
Selanjutnya kita akan coba lihat posisi saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan. Emiten emas ada Harta ditutup menguat di 2050, SMEL juga menguat di 364 dan lead ditutup di zona hijau di 137. Dari saham big cap diwakili atau dikontribusi oleh Astra Internasional menguat di 6.625. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan ada Bumi di 362 transaksi hingga ke 1,8 triliun rupiah. Inet setelah mengalami auto reject atas di perdagangan hari sebelumnya, hari ini ditutup melemah di 750. Dewa hari ini juga melemah di 560 dan PRMS juga melemah di 1085. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama menghadapi perdagangan di minggu depan dengan hanya menyisakan beberapa hari perdagangan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Hendri. Kita lanjutkan kembali Pak. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif di hari ini. Langsung saja kita ke penanya pertama ini. Ada Bapak Johan dari Jakarta menanyakan saham SCMA Pak. Buy on average di 330. Mohon analisisnya untuk sisa di akhir 2025 dan juga di awal 2026. Silakan Pak Hendri. Oke, baik ya. SCMA tadi ditutup menguat tipis ya, 0,6% ditutup di 332 itu ya. Nah, kalau untuk SCMA sendiri Pak ini koreksi itu cukup dalam gitu ya. Dan di sini kita melihat ada potensi pembalikan arah Pak ya. Itu di hold aja, perhatikan level supportnya itu ada di 330 ya. Kemudian level resistannya ini berpotensi kembali ke 454 Pak kalau untuk SCMA. Baik, selanjutnya menanyakan saham Bumi, Pak Henry ada dua penanya ini. Yang pertama ada Bapak Bambang Febriamitro, ini dari Surabaya Pak, menanyakan Bumi apakah besok Senin tanggal 29 Desember masih turun lagi, harga averaging down-nya di 352 Pak. Kemudian Bumi juga ditanyakan oleh Bapak Martin dari Jakarta. Bumi sudah punya di harga average di 296, saya ingin hold untuk 1 bulan. Apakah masih bisa atau sebaiknya di taking profit saja? Ya, bumi sebelumnya masih rally ya Pak ya, itu apa secara umum masih uptrend ya. Koreksi hari ini terjadi cukup apa masih wajar Pak ya terjadi aksi profit taking ya. Setelah dia menguji level resistannya di 394 gitu ya. Jadi kalau untuk mau di hold masih oke Pak. Malah kalau misalkan nanti perdagangan hari Senin kemudian dia apa rebound kembali itu masih bisa Pak sekali lagi rebound dan bertahan Pak ya. Itu at least di level angka 365 sampai dengan 384 seperti itu Pak. Peluang ke 400-an kembali Pak? Kalau peluang ke 400-an dengan rata-rata pergerakan bumi per hari sekitar Rp30 gitu kelihatannya menunggu nanti awal Januari Pak ya di Januari untuk bumi. Baik, yang sudah ambil posisi di level bawah, support mungkin yang bisa diwaspadai untuk mengamankan profit yang sudah dipegang sampai sejauh ini. Ya kalau misalkan the level bawah tadi 290-an gitu ya. Ya. Level support terkuat ada di 360 saat ini Pak. Selama masih bertahan di 320 boleh di hold untuk bumi. Baik, kita ke Padang Sumatera Barat Pak, ada Bapak Dedi menanyakan saham koin Pak, COIN. Saya beli di harga 3720 katanya. Dalam waktu dekat dan menengah, arahnya kemana kira-kira? Masih bisa di hold tidak hingga awal tahun? Baik, untuk koin ini hari koreksi cukup dalam ya. Tadi di 5,7%, ditutup di 3590 ya, betul ya Pak ya. Dan kalau untuk koin sendiri Pak, ini eh, karena tadi udah di apa aksi profit taking cukup dalam gitu ya, itu manfaatkan momen kalau misalkan mau masuk kembali itu di level supportnya Pak di 3290 ya cukup masih jauh gitu ya. Dan kalau misalkan nanti hari perdagangan Senin itu rebound Pak, perhatikan level resistannya Pak, yaitu level higher ini di 3860 untuk koin. Baik, kali ini kita ke Bandung, Jawa Barat, Pak. Ada Ibu Aini. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham Telkom, Pak. Baru ingin masuk. Hari ini intraday sempat ke 35, namun ditutup kembali di level 3.400-an.
melemah untuk Telkom hari ini? Baik, kalau untuk Telkom kita lihat bentar Pak ya. Ini ya Telkom Pak ya, hari ini melemah untuk Telkom eh, secara teknikal Telkom ini Pak, ini udah cukup panjang ya Pak ya. Mhm. Itu rally sebelumnya dan ranging Pak dari awal November gitu ya. Dan untuk Telkom sendiri kalau misalkan mau di call ya, perhatikan untuk level supportnya ada di 490 Pak ya, itu penutupan hari ini nih pasti. Kemudian kalau misalkan ternyata di Senin bisa rebound Pak ya, itu berpotensi menguji level resistennya yang terdekat itu di 3520 Pak kalau untuk Telkom. Baik, penutupan hari ini di 3460 melemah di 0,29%. Intraday sempat ke 3500. Ada Ibu Aini dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Selanjutnya menanyakan saham Goto Pak dari teknologi. Saya akan coba cek juga ini. Penutupan hari ini di 65, menguat di 1,56%. Ada Bapak John dari Jakarta. Sudah ambil posisi Pak di 68. Potensi untuk ke level 70-an Goto? Ya, untuk Goto Pak hari ini rebound Pak ya, ditutup 6, di 65 dan untuk Goto ini peluangnya bagus Pak untuk rebound kembali menguji level resistennya di 69 yang pertama, kalau berhasil lewat 69 level resisten berikutnya di 73 Pak untuk Goto. Prospek awal tahun untuk Gotong? Ya, untuk Goto prospek awal tahun bisa rebound ya dengan rata-rata pergerakannya nggak terlalu besar Pak ya, sekitar Rp3 gitu ya. Ini awal tahun Pak bisa Pak ke angka 69 Pak kalau untuk Goto. Baik, Bapak John dari Jakarta dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham MTEK Pak, nyangkut di sekitar 1.200-an. Masih bisa di hold atau keluar dulu kemudian buyback kembali di level berapa? Ya untuk MTEK kalau mau buyback kembali Pak, itu ada di level 1085 ya penutupan hari Hmm. ini pas nih Pak nih. Tapi kalau misalnya dia ternyata koreksi kembali, itu level supportnya di 1000 kalau untuk MTK. Seperti itu Pak David. Sudah ambil posisi Pak di 1.290-an untuk MTEK. Ini masih bisa di hold tidak Pak? Ya untuk MTEK ini polanya tuh ranging Pak ya. Kalau Mhm. misalnya mau di call, itu boleh averaging Pak di supportnya 1000 Pak untuk MTEK. Baik, supportnya di 1000 untuk MTEK hari ini melemah di 2,25% Iya. di 1085. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini menanyakan saham emiten pendatang baru Pak. Ada Supa, hari ini mencoba untuk rebound, tadi sempat melemah ke 860, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Sudah ada gambaran tidak Pak, teknikal Supa yang baru saja melantai ini? Supa belum kelihatan Pak di sini Mhm. Pak ya. Tapi kalau misalkan untuk level untuk emiten-emiten baru di sini ini kan ada masa tunggunya Pak ya. Kalau Iya. udah masuk posisi, udah invest, di hold saja seperti itu Pak David. Support mungkin yang bisa diperhatikan ketika hari ini mencoba, berbalik arah menguat usai mengalami tekanan di beberapa hari terakhir dan sempat, arah juga pasca melakukan IPO di beberapa hari kemudian, Pak. Ya biasanya itu kalau untuk emiten baru ini setiap hari level penutupan itu dijadikan sebagai level support Pak. Boleh diperhatikan Pak. Baik, selanjutnya kembali tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Inco, Pak, ditutup hari ini di 5.050, dalam sepekan terakhir sudah mengalami kenaikan signifikan, baru ingin masuk, Pak Henry. Inco ya Pak ya. Mhm. Untuk Inco kalau misalkan baru masuk posisi hari ini ada pembalikan arah Pak ya di 5050 ya. Kalau untuk Inco sendiri mari kita lihat Pak ini Mhm. bisa dicermati Pak level supportnya ya ini di 4990 Pak yaitu level low yang terjadi hari ini seperti itu Pak. Baik, satu lagi Pak, sebelum akhir kebersamaan kita untuk kali ini Bapak Randi dari Medan menanyakan saham ESA Pak. Entry di 607, bisa naik ke berapa untuk ESA? Baik, ya untuk ESA hari ini ditutup koreksi tipis Pak ya di 620 ya. Kalau untuk ESA sendiri kita melihat eh, ini berpotensi Pak untuk sampai dengan akhir tahun Pak ya, Ya, yaitu menuju level high-nya 630 jadi masih bisa di untuk ESA Pak. baik. Sementara di penutupan perdagangan hari ini,
ESA melemah di 0,80% di 620, masih ada ruang penguatan ke 630 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan perdagangan di pekan depan yang hanya menyisakan 2 hari perdagangan sebelum perayaan Tahun Baru. Baik Pak Hendri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Terima Pak. kasih Pak David, ya saya selalu Pak. Baik, Terima selamat Natal dan Tahun Baru Pak Hendri. kasih Pak, selalu Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.